Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Herzbun Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Jokowi ini benar-benar telah menjadi beban bangsa bahkan sebelum dia mengakhiri masa jabatannya ya. Apalagi nanti kalau sudah tidak lagi menjabat. Perilakunya yang merusak demokrasi dan melanggar konstitusi, menempatkan anak dan menantunya di kekuasaan, dan keinginannya untuk terus cawe-cawe dalam pemerintahan itu membuat siapapun warga Indonesia, bahkan termasuk para mantan presidennya, itu akan kesulitan ya menjelaskan hal itu ketika ditanya oleh warga, mau apalagi kemudian media asing. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dipanggil SBY, ini kebagian rezeki dia kena giliran paling awal, harus merasakan atau tepatnya menanggung beban yang dilakukan oleh atau ditinggalkan oleh Jokowi. Rabu malam, 4 September 2024 nih, berarti tadi malam ya, Presiden ke-6 itu, SBY hadir sebagai pembicara dalam gala dinner Bloomberg CEO Forum yang dihelat di Jakarta. Forum ini sangat prestisius ya karena diselenggarakan oleh Bloomberg, ini sebuah media cukup berpengaruh, media ekonomi berpengaruh dari Amerika Serikat, dan yang hadir itu para top CEO di Indonesia dan juga asing ini yang ada di Jakarta. Awalnya sih dialog itu berjalan lancar ya, sebagaimana juga diunggah oleh sebuah akun di media sosial ya. Yang menyebutkan bahwa ketika moderator itu menanyakan kepada Pak SBY semuanya lancar. SBY itu sebelumnya kan dia menyampaikan speech-nya dan kemudian dilanjutkan dengan sitting interview sambil duduk gitu one on one, hanya berdua saja begitu. Ini moderatornya seorang wanita. Ini saya belum dapat keterangan siapa ini, tapi saya menduga dia wartawan Bloomberg gitu. Saat moderator mengajukan pertanyaan pertama, SBY itu mampu menjawabnya dengan lancar. Kendati sesungguhnya pertanyaan itu sensitif loh ya, karena ini dikaitkan dengan Kaisang, anaknya Pak Jokowi yang tadinya juga akan disebut-sebut akan maju di Pilkada. I also wanted to ask a question around democracy because of you of course were the product of Indonesia's first direct presidential election in 2004. It's now been more than a quarter century since that country's democratic transition. And Indonesia has fallen in the corruption rankings, and just recently we saw some quite big protests over the perceived attempt by President Widodo to help his younger son compete in regional elections. So I'm also curious, how concerned are you about the state of Indonesia's democracy now? Well, if we are talking democracy, we should talk about nice things and bad things of democracy. I love democracy myself, but remember there are also challenges in safeguarding democracy, and I fully agree with has been said by my good friend Barack Obama. In order democracy to fulfill, we have to fight for. So I watched the ongoing discussion, conversation on our democracy. I think it's good for all of us to conduct evaluation. What is going right and what is going wrong in our democracy? And it is common in a democratic nation. So Prabowo, in my view, has also followed very closely on the ongoing situation. So my answer will be, it's a good thing to be learned by all of us, what is going on right now. And one thing that we have to remember, the people are hoping that this country, this government, the leaders can really safeguard and uphold our democracy. Of course, sometimes it's complex, it's challenging, but I do believe that as a young democracy, after Indonesia was hit by the crisis back in 1998, our journey is not over. We continue to nurturing and making our democracy more relevant to the hope and the aspirations of the Indonesian people.
Tadi itu si moderator bertanya begini, kira-kira kalau saya terjemahkan ya secara bebas gitu. Baru-baru ini kami melihat beberapa protes besar terkait dugaan upaya Presiden Widodo untuk membantu putra bungsunya bersaing dalam pemilihan daerah. Jadi saya juga penasaran seberapa khawatir Anda tentang keadaan demokrasi Indonesia saat ini. Ini pertanyaannya meskipun disampaikan dengan sangat sopan, tapi sesungguhnya ini pertanyaannya sangat tajam ya, mengingat yang ditanya itu adalah SBY. Sampai sejauh itu SBY masih bisa menjawab dengan lancar. Dia menyatakan begini nih, jika kita berbicara tentang demokrasi, kita harus berbicara tentang hal-hal baik dan buruk dari demokrasi. Saya sendiri mencintai demokrasi, itu kata SBY dalam bahasa Inggris seperti biasa yang sangat fasih ya. Dan SBY menyatakan bahwa menjaga demokrasi itu memiliki tantangan tersendiri. Dan tadi kita simak Pak SBY juga mengutip pernyataan Barack Obama yang dia sebut sebagai sahabatnya, bahwa demokrasi itu harus diperjuangkan agar dapat terwujud dengan baik. Jadi saya mengamati diskusi dan percakapan yang sedang berlangsung tentang demokrasi kita. Saya pikir itu bagus bagi kita semua untuk melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap apa yang berjalan dengan baik dan apa yang tidak dalam sistem demokrasi sangat diperlukan. Dan itu adalah hal yang umum terjadi di negara-negara demokratis. Secara diplomatis kemudian SBY melanjutkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto itu secara cermat mengikuti situasi politik dan dinamika yang sedang berlangsung di Indonesia. Apa yang terjadi saat ini merupakan pelajaran berharga bagi semua pihak. SBY menekankan rakyat memiliki harapan besar agar negara, pemerintah, dan para pemimpin mampu menjaga serta menegakkan demokrasi di Indonesia dengan baik. Satu hal yang harus diingat, rakyat berharap bahwa negara ini, pemerintah ini, para pemimpin ini benar-benar dapat menjaga dan menegakkan demokrasi kita. Susilo Bambang Yudhoyono mengakui juga dalam menjaga demokrasi di Indonesia terkadang kompleks dan penuh tantangan. Namun dia meyakini sebagai negara demokrasi yang masih relatif muda dan pernah mengalami krisis tahun 98, perjalanan Indonesia dalam memperkuat sistem demokrasinya itu masih terus berlanjut. Perjalanan kita belum selesai, kita terus merawat dan membuat demokrasi kita lebih relevan dengan harapan dan aspirasi rakyat Indonesia. Itu kata SBY. Nah, ketika masuk pada pertanyaan kedua, ini di sini kelihatan sekali kalau Pak SBY nampak mulai tidak nyaman dan ya sedikit gelagapan. You mentioned just now that the relationship between President Widodo and the incoming president is good. There are some concerns, though, that the overwhelmingly popular Widodo could haunt his successor. I mean, his son is going to be vice president, and last month's events indicate that he wants to retain some influence. So do you expect him to intervene in politics, or like you step back and let his successor run things? Could you repeat again your point in these questions? I mean, do you expect President Widodo to let the incoming President Prabowo run things as he sees fit, or do you feel that he will be interventionist? Well, actually, I have to refrain from making unnecessary comment in this point of time. So I believe in the meaning of political correctness. So I'm hoping that I could say anything properly without creating unnecessary problems. So please, if you could limit my observations to ongoing political, not from oil, political dynamics, I will really appreciate it. Okay. Well, just Tadi kan moderator itu mengajukan pertanyaan tentang potensi keterlibatan Presiden Jokowi dalam pemerintahan Prabowo nanti ya. Mengingat putranya Gibran Rakabuming itu menjadi wakil presiden. SBY kan tadi sampai minta moderator mengulang pertanyaan. Ini mungkin dia sambil dia memikirkan apa yang harus dia lakukan. Ini memang pertanyaan yang walaupun disampaikan dengan cara yang
datar, santai, tapi pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap ini ya kalau orang Medan menyebutnya. Dan kemudian kan terlihat sekali keengganan SBY ya. Dia menyatakan tadi, sebenarnya saya harus menahan diri untuk tidak membuat komentar yang tidak perlu pada saat ini. Itu kata SBY. Jadi saya berharap bisa mengatakan apapun dengan tepat tanpa menciptakan masalah yang tidak perlu. Saya meminta agar pertanyaan yang diajukan itu tetap terbatas pada dinamika politik yang sedang berlangsung. Dan SBY tadi menyampaikan harapannya kepada moderator untuk membatasi pengamatannya pada isu-isu tersebut saja. Jadi tolong jika Anda bisa membatasi pengamatan saya pada dinamika politik yang sedang berlangsung, saya akan sangat menghargai, kata SBY dengan cara yang sopan dan elegan ya. Dan tadi SBY diselamatkan oleh tepuk tangan audiens yang memahami betapa sulitnya posisi SBY, dan untungnya moderatornya ini ya mungkin karena Bloomberg ini media ekonomi itu tidak terlalu tidak seagresif kalau pertanyaan wartawan-wartawan politik begitu ya. Jadi dia tidak melanjutkan dengan mendesakkan pertanyaan itu ke SBY gitu ya. Saya pikir ya atas nama etika sopan santun memang tidak sepantasnya atau tidak tepat SBY memberikan komentar secara terbuka bagi seorang presiden penggantinya. Ini ada semacam semacam fatsun lah seperti itu ya. Kecuali saya pernah menyaksikan Presiden Obama itu mengomentari Trump, itu pun karena katanya sudah sangat terpaksa sekali ya gitu, dan itu pun juga komentarnya tidak disampaikan secara terbuka di depan publik. Jadi kalau sudah disampaikan secara terbuka itu sebenarnya sudah sangat keterlaluan. Tapi pertanyaannya apakah apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini nggak sangat keterlaluan? Tapi saya kira memang itu, kalau yang paham Pak SBY memang gaya Pak SBY seperti itu. Dan kita juga memahami, saya kira ada faktor lain karena bagaimanapun juga kan anaknya SBY saat ini ya ini Agus Harimurti Yudhoyono kan sedang menjadi saat ini menjadi menteri dari Jokowi, jadi menteri ATR dan kepala BPN. Walaupun ini sebenarnya menteri injury time, tetap saja pasti tidak pantas kalau SBY mengomentari Jokowi. Dan AHY ini kan juga dipastikan akan menjadi menteri di kabinetnya Prabowo Gibran. Yang ini kan pemerintahan ini bukan hanya mengklaim kelanjutan pemerintahan Jokowi, tapi Gibran itu wakil presiden. Ini bosnya AHY ya dalam koalisi pemerintahnya, dalam kabinet Prabowo Gibran nantinya. Dan Gibran ini adalah anak Jokowi yang kita tahu semua atas cawe-cawenya Jokowi, atas berbagai upaya dia dengan manfaatkan posisinya sebagai presiden dengan menggunakan seluruh infrastruktur kekuasaan itu, akhirnya kan Gibran terpilih menjadi wakil presiden. Sekarang ini Pak SBY yang kena giliran paling awal. Siapa berikutnya? Kita tunggu saja. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.